Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalatu tasliman katsiran wa ba'd. Baik, kita lanjutkan sekalian. Wa hadha syahrul karimu huwa syahrul dzikri was sana'i 'ala Allahi rabbil alamin. Bulan yang pemurah ini adalah bulan zikir, wasana dan sanjungan 'alallahi rabbil alamin, kepada Allah Rabbul alamin. Bal syuri'as siyamu, bahkan disyariatkan siam, disyariatkan puasa. Ya, bahkan bulan disyariatkannya puasa. Atau bal ma syuri'as siyam, dan tidaklah disyariatkan puasa, wala shamas shaimun, dan tidaklah para orang yang berpuasa itu menjalaninya, illa liiqamati dzikrillah, kecuali untuk menunaikan zikir kepada Allah. Jadi ingat betul, puasa itu kan lapar, gitu, lapar. Tapi apa, tidak disyariatkan puasa dan para pelaku puasa itu tidak menjalaninya kecuali untuk menunaikan zikir kepada Allah. Diingat-ingat betul. Maka jangan zikir yang lain. Maksudnya jangan mengingat yang lain yang bukan Allah, apalagi itu yang merupakan musuh Allah atau apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Sudah yakin gagal itu puasanya, yakin gagal puasanya kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokusnya itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama. Karena Nabi sallallahu mengabarkan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, anna a'lan nasi darajatan wa a'dhamahum ajran hinashtirakuhum, ya hinashtirakihim fi qiyamihim bi ta'atin min ta'at aw qurbat minal qurbat li rabbil ardi was samawat aktsaruhum lillahi dzikran. Ya, jadi Nabi mengabarkan bahwa manusia yang tertinggi derajatnya dan paling besar pahalanya adalah hinashtirakihim fi qiyamihim, ketika mereka memadukan di dalam pelaksanaan ketaatan, satu ketaatan mereka atau salah satu pendekatan mereka kepada Rabbul Ardi, kepada Tuhan pemilik bumi dan langit, adalah aktsaruhum lillahi dzikran, adalah yang paling banyak ingat kepada Allah. Makanya sekarang ngaji itu adalah ta'atun minat ta'at wa qurbatun minal qurbat lil rabbil alamin.
Maka bagaimana supaya menjadi besar pahalanya? Harus apa? Biiktsari dzikrillah. Harus dengan banyak mengingat Allah. Jadi ngaji itu kalau memang ingin menjadi ibadah, ingin menjadi apa? Menjadi ketaatan, maka bagaimana caranya? Harus banyak-banyak ingat kepada Allah. Nah, sholat jelas. Sholat itu bentuknya saja sudah merupakan zikir. Sholat kan dua, ada ucapan, ada perbuatan. Perbuatannya itu masuk zikir, ucapannya juga masuk zikir. Jadi mengangkat tangan takbir itu zikir, rukuk itu zikir, i'tidal itu zikir, sujud juga zikir, duduk di atas sujud juga zikir. Gitu. Kemudian tasyahud akhir pun juga zikir. Jadi semuanya terangkai dalam zikir. Ya, bil fi'li wal qaul. Dengan apa? Dengan perbuatan dan dengan ucapan. Nah, tinggal berikutnya apa? Zikir dengan hatinya. Zikir dengan batinnya, memadukan semuanya itu. Sudah. Nanti baca buku tuwabel, waduh kapan marine. Kalau gitu yang dipikir tidak selesai. Tapi bagaimana ketika baca itu sambil ya Allah ini sedang zikir kepada Engkau. Nah itu nanti akan dimudahkan. Dijadikan suka. Dijadikan apa? Suka dan menikmati meskipun kadang-kadang jelimet. Jelimet, baca itu enggak paham ini apa maksudnya. Sudah begitu ngantuk pula. Waduh sudah. Jadi halaman itu enggak pindah itu saja. Kenapa? Pertama enggak paham, kedua ngantuk. Sudah ngantuk, tidak ada apa? Tidak ada penopangnya. Kopi tidak ada, minuman tidak ada, makanan juga tidak ada. Yang ada cuma tumpukan buku yang lain, sambar sumpek kan gitu kan. Bagaimana melapangkannya? Ingat zikir kepada Allah. Sedang apa? Sedang membaca kalimat-kalimat Allah, sedang membaca sabda-sabda orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, sedang membaca kalimat-kalimat orang-orang bijak yang dipilih oleh Allah. Nah gitu. Ya gitu. Maka nanti pemahaman itu akan diberikan oleh Allah, cepat atau lambat pasti akan ketemu. Dan kita tuh nanti akan oleh Allah diberi apa? Kadang satu kata, dua kata, satu kalimat itu yang Masya Allah kalimat itu luar biasa sekali. Ya, satu kata itu luar biasa sekali. Karena apa? Karena ketika Allah sudah memberikan makna, Allah mengirimkan makna, Allah memberikan pemahaman kepada kita, itu mudah bagi Allah. Ya. Fadalla dzalika ana ahamiyati dzikri. Ya, bahwa hal itu menunjukkan kepada pentingnya zikir. Wa annahu huwal ghayatul maqsudah minal qiyami bijami'il ta'ati wal ibadat. Di garis bawah, ini penting banget kata-kata ini. Di garis bawah. Ini mulham. Jadi apa? Kalimatul mulhamah atau al-kalamul mulham. Ini adalah kalimat yang diilhamkan insya Allah. Kalimat yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau. Apa itu? Wa huwa anna bahwa apa? Fadalla dzalika ala ahamati dzikri. Ini menunjukkan kepada pentingnya zikir. Dan bahwasanya zikir itu huwal ghayatul maqsudah. Itu adalah tujuan yang dimaksud minal qiyami bijami'it ta'at. Jadi apa? Zikir atau ingat Allah itu adalah tujuan yang dimaksud dari melaksanakan semua ketaatan dan ibadah. Kenapa kok demikian?
Karena kalau kemudian kita ini ibadah hampa zikir, hampa, biasanya cepat capek. Cepat capek. Belajar cepat capek, baca cepat capek, tilawah cepat capek. Jadi kalau kemudian Allah itu hilang dari apa? Dari penyertaan di dalam ibadah itu, maka ibadah itu boseni. No, ibadah itu membosankan. Membaca itu juga apa? Bosan. Saya tanya sekarang, bosan enggak belajar kayak gini? Oh, enggak berani ngaku kan? Kan aslinya bosan. Nanti ngomong bosan disalahkan oleh ustadz kan gitu. Padahal tidak. Gitu. Untuk apa? Untuk evaluasi. Duduk bersila begini. Kalian berapa lama sih duduknya? Mau nggak sampai 1 jam aja loh. Ya. Ayo kapan-kapan kita khataman Quran 30 juz 1 hari khatam. Nah, asik kan? Baca, bukan hafalan. Saya tahu tidak akan hafal. Baca sudah. Yes. Tapi untuk apa? Untuk melatih pantat kita ini. Untuk apa? Untuk betah ketika duduk beribadah. Loh, Masya Allah manfaatnya besar itu. Manfaatnya besar. Jadi melatih punggung agar apa? Agar hendak balik-balik ngulet kanan, kiri, depan, belakang. Gitu. Karena apa? Karena cepet capek. Ya. Ulama dulu itu betah duduk. Lalu bagaimana baru baca, baru dapat halaman, hilang fokus, keluyuran, balik mana, lali tadi itu lupa dibaca. Makanya apa? Satu buku ini tidak selesai. Seharusnya ini sudah selesai 1-2 jam kalau untuk ukuran kita. Dibaca ini selesai 1-2 jam selesai. Gitu. Makanya kok bisa ulama ya iya mereka terlatih seperti itu. Terlatih duduk lama, membaca, kemudian sekian ini ya, cepat selesai. Ya, cepat selesai. Baik, fa'aktsaru sha'imina ajran aktsaruhum lillahi dzikra. Dan orang puasa yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak zikir kepada Allah. Makanya apa tadi? Jangan lupa menyertakan Allah itu di dalam ibadahnya, dalam membacanya. Jadi misalnya gini loh ya, kan mesti gini, kaki itu kesemutan, geringgingan. Bagaimana ingat Allah? Ya Allah, saya sedang beribadah kepada Engkau. Nah, gitu. Ya, gitu. Baca, kok liap-liap matanya itu, jadi kok sempet gitu kan? Ya, maka apa? Sampaikan, ya Allah, saya sedang ingin beribadah kepada Engkau. Ingat Allah. Wah, Masya Allah itu nanti. Mengapa? Justru itulah tujuan utamanya. Membaca yang lain-lain itu ibadah itu tujuan utamanya adalah untuk mengingat Allah. Makanya kalau kemudian kalau buku itu atau apapun itu tidak bisa dikonekkan dengan ingat kepada Allah, sudah yakin itu apa? Itulah sebenarnya sumber dosanya. Itulah sumber dosanya. Tapi Ustaz itu kalau baca itu betah berjam-jam. Iya. Tapi yang menopang bukan Allah, yang menopang adalah setan. Dibuat penasaran, muter, jadi buat penasaran terus. Tapi penopangnya adalah setan. Kalau itu sudah tidak ada ujiannya, karena Pak sudah dinyatakan tidak lulus, makanya dibiarkan saja dikuasai oleh setan. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Wa dzikrullahi akbar min kulli syai'in. Jadi mengingat Allah itu lebih besar dari segala sesuatu.
wa afdalu kulli syai'in, dan apa? Dan yang paling utama. Yang paling utama. Jadi zikir kepada Allah itu lebih besar dari segala sesuatu, dan dia itu paling utama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Bacakan apa yang telah diwahyukan kepada engkau dari kitab itu, wahai Muhammad, dan apa? Dan tunaikanlah sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan zikir kepada Allah itu benar-benar yang terbesar. Ya, benar-benar yang terbesar. Nah ini maksudnya. Apa maksudnya? Wala dzikrullahi akbar itu apa maksudnya? Dzikrullahi lakum bis-sawabi wassanai alaikum akbaru min dzikrikum lahu fi ibadatikum wa sholawatikum. Jadi dzikrullahi lakum, ingatnya Allah kepada kalian dengan memberi pahala dan memuji kalian, menyanjung kalian di hadapan malaikatnya, di hadapan alam semesta, itu lebih besar daripada ingat kalian kepada Allah di dalam ibadah dan sholat kalian, dan dalam sholat kalian. Fahim tuh? Apa maksudnya? Apa? Jadi ketika gini, fadkuruni adkurkum. Kalau engkau ingat kepada Allah, ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kepadamu. Nah, ingatnya Allah kepada kamu itu lebih besar pahalanya. Kemudian sanjungan Allah karena kamu ingat kepadanya itu lebih besar daripada perbuatanmu mengingat Allah itu di dalam ibadah atau dalam sholat. Artinya apa yang Allah balas itu lebih besar dari apa yang kita lakukan. Allah itu adalah pembalas terbaik. Wah, ini kok tidak enak kata-katanya ya. Memberi balasan yang terbaik. Nah, enak ini kan. Jadi Allah selalu memberikan balasan kepada orang beramal itu dengan balasan yang jauh lebih baik daripada amal orang itu. Makanya ojo merkiti. Apa merkiti itu? Hah? Apa? Merkiti itu sok. Oh, sok itu bukan, ini sok bukan temannya mood loh ya, bukan. Sok tahu, sok cantik, sok apa? Sok pinter, itu kan tidak bagus semua. Nah ya. Juga apa? Sok apa? Sok soleh, sok solihah. Nah, apa kemudian? Sok alim. Nah, tapi kalian tidak boleh mengatakan ada temannya rajin ibadah, oh sok alim. Nah, asal yang sok alim bukan pelakunya tidak apa-apa. Kalau cuma ada kata-kata gitu aja, oh sok alim, alah biar aja, gitu ya, biar aja dikatakan sok alim tidak apa-apa. Nah, dibalas sok apa? Sok apa? Ya, kalau sok alim. Nah, orang lain mengatakan orang lain sok alim, maka apa? Kamu lo sok ngejek, lo kan? Lebih buruk lagi. Sok alim aja buruk, apalagi sok ngejek ya. Jadi apa? Jadi ingatnya Allah kepada kita itu adalah balasan dari Allah. Padahal apa anak? Coba kalian pikirkan, renungkan dengan baik. Orang zikir kepada Allah itu loh karena hidayahnya, karena taufik dari Allah. Berarti apa? Sebenarnya berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi kalau kita diberi ilham, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah untuk mudah mengingatnya, itu sebenarnya Allah sedang ngasih kita
Gitu? Allah sedang memuliakan kita. Maka tidak bisa kita mengatakan menganggap bahwa wah ini saya, tidak bisa. Gitu? Itu pada berasal dari apa? Ma'unah Allah juga. Tetapi itulah ya, Allah yang ngasih hidayah, Allah yang ngasih bantuan. Ketika hamba melakukan, Allah memberikan balasan terbaik. Nah, kalau begini ini kita tuh tidak kagum kepada Allah, bes kebangetan tidak kenalnya. Kalau dengan begini ini tidak terbit cinta kita kepada Allah pun juga sudah keterlaluan. Keterlaluan apa? Bebalnya. Ya, tidak paham itu, tidak nyadar bahwa dia sedang disayangi oleh Allah. Ya, maka Pak kemarin jangan lupa, manakala kita ini diberi hal penting oleh Allah, itu berarti Allah sedang memuliakan kita. Makanya jangan merasa terbebani. Nah, jangan merasa terbebani. Kalau kita sudah terbit berbuat baik dalam hati, maka itu tanda Allah sedang memuliakan kita. Ya. Sahibul warok, fahim tuh apa? Ayo, sahibul warok, jauhkan punggung dari tembok biar temboknya tidak bosan. Ayo, dijauhkan punggungnya dari tembok biar tidak bosan punggungnya. Kok punggungnya, temboknya biar tidak bosan kan? Dan biar apa? Belajarnya biar serius. Ya, biar serius. Saya itu disediakan sandaran di sini. Ya. Kan yang disediakan sandaran di sini. Saya tidak bersandar loh. Kenapa? Karena ngaji bersandar itu indikator kaslan, indikator malas. Nah, artinya tidak mujahadah. Tidak apa? Tidak mujahadah. Ya, itu akhirnya susah dapat ilmu begitu. Ya. Yuk diperbaiki yang belakang sahibul warok itu. Ini yang di tengah itu luas. Kok nyari yang nyelempit begitu. Ini belum berlaku perintah ini, ya alladzina amanu idza qila lakum tafassah fil majalisi fafsahu. Belum berlaku, masa ombo kok. Gini. Ya tapi luas, ini belum berlaku ayat. Ya, itu nanti kalau tidak muat itu baru berlaku ayat. Ini masih muat banget, masih luas banget. Itu di bagian apa, sayap kanan dari saya ya. Nah, itu mesti luas. Di sini 5 orang 6 cukup itu. Gitu. Wa huwa dzakirun man dzakarahu. Ini loh. Wa huwa dzakirun man dzakarahu. Dia mengingat orang yang mengingatnya. Dia mengingat orang-orang yang berzikir kepadanya. Gitu ya. Jadi dia mengingat orang yang berzikir kepadanya. Qala maknahu Ibnu Mas'ud. Jadi
berpendapat makna ini Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Abu Darda wa Abu Qurrah wa Salman wal Hasan wa huwa ikhtiyarut Tabari. Itulah yang dipilih oleh Imam Tabari. Wakila ada yang berpendapat dzikrukumullahu dzikrukumullah. Jadi zikirmu kepada Allah, ingatmu kepada Allah fi sholatikum, di dalam sholatmu, wa fi qiraatil Quran, dan di dalam bacaan Quran, afdalu min kulli syai'. Ini pendapat lain. Jadi apa? Jadi zikirmu kepada Allah di dalam sholat dan dalam membaca Quran itu lebih baik dari segala sesuatu. Insyaallah. Ya. Wakila al-makna. Ada lagi pendapat yang berpendapat makna lain. Inna dzikrallahi akbaru ma'al mudawamati minas sholati fin nahyi anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar daripada al-mudawamati minas sholat ma'al mudawamati. Jadi zikir kepada Allah itu lebih besar bersama dengan al-mudawamah. Apa? Terus menerus dibandingkan dengan sholat, ya, di dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya gini, apa namanya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Tetapi zikir kepada Allah itu yang dijaga terus itu lebih besar lagi di dalam mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, paham? Ini karena apa? Karena saya lihat tatapan mata kosong, makanya saya terus tanya. Paham nggak tadi yang saya katakan? Ya. Jadi apa? Zikir kepada Allah yang terus-menerus itu daya untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu lebih besar daripada sholat. Sholat juga sama, sholat itu juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Niki sholat sing bener. Ya, jadi apa? Salat yang benar itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi zikir yang terus menerus yang terjaga itu lebih besar lagi dampaknya untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu mengapa? Karena zikir itu, karena salat itu juga masuk dalam zikir. Karena orang itu kemudian mudawamah dalam zikirnya, maka pasti salatnya pun juga akan lebih baik. Dan itu luar biasa dampaknya di dalam mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, lah kok kemudian masih suka mungkar, masih suka faksha. Faksha itu keji, mungkar ya mungkar. Kok masih suka seperti itu? Maka tinggal dicek sholatnya, tinggal dicek zikirnya. Kalau zikirnya itu, kalau sholatnya itu karena masih litaftish. Jadi apa? Jadi kalau sholatnya itu litaftish, apa taftish? Absen. Karena pemeriksaan, untuk diperiksa. Ayo siapa yang belum absen? Tulis absen. Ini semester ini masih mending. Karena apa? Karena pandemi. Karena pandemi. Kalau tidak pandemi, setiap bulan diumumkan. diumumkan. Pemecah rekor dalam sholat itu diumumkan. Ya, yang berapa kali tidak sholat wajib, nah sudah kena apa? Kena sanksi, kena takzir, ya, kena sanksi. Ya begitu nantinya. Tapi ini sudah insya Allah lebih baik. Alhamdulillah. Nah, Qala Ibnu Zaid wa Qatadah. Ibnu Zaid dan Qatadah berkata, "Wala dzikrullahi akbar min kulli syai'."
Ai afdalu minal ibadati kulliha bi ghairi dzikrin. Nah, ini juga makna yang ini maknanya kan penafsirannya lain. Ini loh ya. Jadi coba satu kalimat itu difahami sekian banyak pemahaman. Ini orang-orang yang pinter-pinter ini. Pinter-pinter. Jadi kan gini, coba kalau kalian dikasih pertanyaan, ayo jawab. Ketika kalian jawab, yang lain diam sudah, tidak mikir lagi. Padahal kemungkinannya masih banyak. Jadi kata-kata wala dzikrullahi akbar itu kata Zaid dan Ibnu Zaid bin Qatadah, wala dzikrullahi akbar, sungguh zikir kepada Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Maksudnya afdalu minal ibadati kulliha bi ghairi dzikrin. Jadi zikir kepada Allah itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah seluruhnya, yang ibadah itu tidak ada zikirnya, tidak ada ingat kepada Allah. Ya, berarti kosong dari ingat kepada Allah. Nah, itu ya. Jadi ibadah apapun tapi kosong dari ingat kepada Allah, maka itu akan lebih rendah dibandingkan dengan zikir kepada Allah. Maka ingat kepada Allah itu lebih utama. Ingat kepada Allah yang benar itu akan membangkitkan ibadah, membangkitkan apa? Membangkitkan amal dan juga membuka pintu hidayah. Nanti kita akan lihat betul enggak itu gitu ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullah berkata, ai dzikrullahil lati fis sholati akbaru min kauniha tanha anil fahsya'i wal munkar. Wah, ini kan penafsiran lain lagi nih. Ya, pemahaman lain lagi. Wah, orang pintar itu masya Allah. Jeli, ya toh? Jeli. Bahwa zikir kepada Allah yang ada di dalam sholat itu lebih besar daripada daripada keberadaan sholat itu untuk mencegah dari keji dan munkar. Kan gini, sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar itu adalah ibadah besar. Tetapi sholat yang di dalamnya ada zikir kepada Allah itu lebih besar lagi levelnya. Nah, ya, lebih besar lagi tingkatannya. Kenapa? Karena sholat yang ada zikirnya nanti dayanya, kekuatannya untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar itu juga lebih besar lagi. Ya, jadi zikir kepada Allah yang ada dalam sholat itu lebih besar daripada keberadaan sholat itu yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya walaisal muradu anna dzikrallahi kharijas sholati afdalu minnas sholah wa ma fiha min dzikrillah. Jadi maksudnya bukan ya, jadi maksudnya di sini bukan bahwa zikir kepada Allah di luar sholat, kharijas sholat itu lebih utama daripada sholat. Wa ma fiha min dzikrillah, dan apapun zikir yang ada di dalam sholat. Sholat tetap merupakan ibadah paling utama. Apalagi kalau dalam sholat itu zikir orang itu bekerja. Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuh. Itu zikir. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Itu zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu zikir. Baca Fatihah itu zikir. Baca Quran juga zikir. Nah, bagaimana kalau kemudian zikir itu tidak melulu ucapan, tetapi kesadaran. Jadi zikir itu tidak melulu ucapan. Karena kalau cuma ucapan seperti apa?
seperti flash disk. Gitu? Ini coba yang biasanya kita minta atau kita upayakan untuk menjadi sarana penduduk di asrama itu siapa? Kan murotal ya. Murotalnya siapa? Murotalnya flash disk. Flash disk itu kuat kalau ngaji ya. Semalam itu kuat, pasang tut terus sampai subuh tidak berhenti ngaji terus. Nah itu kan. Nah orang itu kalau apa? Kalau kemudian sholatnya itu mengucapkan terus ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tok, maka apa? Itu seperti flash disk tadi ya. Makanya bagaimana? Harus dengan kesadaran agar bermakna. Itu nanti apa dayanya untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar lebih besar dibandingkan dengan hanya mengucap saja. Ya. Wa dzakara bukan. Waqad su'ila Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Salman ini ditanya, ayun a'malil afdal, amal apa yang paling utama? Faqala ammat taqra'ul Qur'an wala dzikrullahi akbar. Amalan apa yang paling utama adalah ya, adapun engkau membaca Quran sampai pada ayat wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah itu adalah yang terbesar. Nah, kalau zikir kepada Allah itu kemudian mewarnai semua ibadah, Masya Allah, kita tuh untung banget jadi orang yang diberi hidayah atau taufik seperti itu. Karena itu banyak berdoa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, banyak doa itu. Setelah sholat, sebelum salam, banyak doa seperti itu. Ya. Wa dzakara al-Imam Ibnu Abi Dunya. Al-Imam Ibnu Abi Dunya menyebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila ayul a'mali afdal qala dzikrullahi akbar. Nah, jadi ditanya beliau, apakah amal yang paling utama itu? Dia menjawab dzikrullahi akbar. Bukan gitu ya. Apa yang paling utama? Dzikrullahu akbar, dzikrullahu akbar, dzikrullahul akbar, dzikrullahul akbar. Bukan gitu maksudnya. Ya, bukan mirip pakai kalau itu bukan. Apa? Dzikrullah itu akbar. Ingat kepada Allah itu lebih besar, lebih afdal. Ya. Waqad amarallahu fi kitabihi ibadahul mu'minin bil iktsari min dzikrihi qiyaman wa qu'udan wa 'alal junub. Sungguh Allah telah memerintahkan dalam kitabnya kepada hamba-hamba yang beriman bil iktsari untuk memperbanyak min dzikrihi, mengingatnya, mengingat Allah itu qiyaman sambil atau ketika berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa 'alal junub dan ketika sambil berbaring. Sambil berbaring. Loh, makanya anak-anak kalau di asrama itu loh ya dibuat zikir itu ya Allah, dibuat zikir, ngomongnya itu ngomong zikir. Gimana Ustaz, masa saya subhanallah teman saya alhamdulillah? Bukan gitu maksudnya. Ngomong yang baik ya toh, saling menasehati ya, saling tukar menukar ilmu. Mas aja jerit-jerit ya Allah. Kok ya jerit-jerit ya. Ya, harus belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengendalikan di itu kan sudah di asrama kan semua ada toh. Berdiri ada, duduk ada, berbaring juga ada, kan gitu. Berbaring, tempat tidur di sebelahnya, duduk pun juga bisa di bawahnya atau di atas tempat tidur. Berdiri pun juga bisa.
Tinggal apa? Tinggal apa yang diucapkan, apa yang diingat. Coba yang diingat itu zikir gitu. Atau yang diingat, iya memang zikir, ya Allah. Ya Allah araiku. Kemudian wa fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, wa fis safari wal khadari, ketika safar mungkin ataupun ketika mukim, wa fil ghina'i wal fakri, ketika kaya maupun miskin, wa fis sihhati was saqam, ketika sehat maupun sakit, wa fis sirri wal alan, dalam keadaan sendiri ataupun beramai-ramai, wa fi kulli halin, dan setiap keadaan. Itu yang terbaik adalah ingat kepada Allah atau berbanyak ingat kepada Allah. Wa rattabalahum ala dzalika jazilal ajri wa adimas sabi wa jamilal ma'ab. Jadi nanti akan mereka dapatkan dengan itu apa? Jazilal ajri, limpahan pahala. Wa adimas sawab, besarnya balasan. Wa jamilal ma'ab, tempat kembali yang indah. Kata indahnya tempat kembali alias surga. Itu kalau banyak zikir. Maka sekarang gampang saja kalau ditanya bagaimana cara memprogram diri untuk mendapatkan, atau bagaimana cara merencanakan diri untuk membangun rumah di surga. Di antaranya adalah banyak zikir dan dikurangi teriak-teriak tadi. Masa tidak ingin bangun surga puasa-puasa begini? Ya, jangan-jangan memang di surga itu tidak ada orang teriak ya? Loh gimana teriak? Batin aja dapat kok. Ngapain teriak-teriak? Kan batin aja dapat. Pengen apa? Batin tok datang dia. Tidak perlu teriak. Yang teriak itu di mana? Loh kan? Tapi saya tidak ngomong yang teriak itu ahli neraka loh ya. Jadi apa? Jadi batin saja dapat. Ya, tidak pakai teriak, tidak pakai suara keras. Karena apa? Karena ucapan di surga adalah apa? Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha' ila siratil mustaqim. Jadi Allah itu menyeru kepada daris salam, kepada negeri kedamaian, dan berikan petunjuk apa? Orang yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Dakwahum fiha subhanakallahu wa tahiyatum fiha salam wa akhiru dakwahum anil alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, surga itu begitu isinya. Ya, surga itu begitu isinya. Terus makanya ayo latihan jadi ahli surga, ojo biasa teriak-teriak. Jangan biasa Pak, bengok. Karena apa? Teriak-teriak itu bukan apa? Bukan memang ada nanti yang menyeru itu ada. Ya toh? Ada yang menyeru itu. Ya toh? Yunadil munadi li sahibil Quran misalnya. Nanti penyeru itu akan memanggil apa? Memanggil ahli Quran. Tapi ini penyeru, bukan kita. Ini penyeru siapa? Bisa malaikat, bisa Allah sendiri. Ya tahu? Kan gitu. Iqra wartaqi, terus loh. Ayo. Ulang lagi. Hadis ini, Iqra ya, wartaqi warattil kama turattiluha fid dunya fa inna manzilataka
inda akhiri ayatin taqra'uha. Nah, itu yang memanggil bukan kita yang dipanggil. Ayo naik, gitu kan? Baca dan naik. Baca apa? Baca Quran, naik. Gitu? Baca Quran sambil naik. Kalau kemudian warattil kama turattiluha fid dunya, dan tartilkan sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka, dan sungguh derajatmu itu ada pada akhir ayat yang engkau baca. Ya, itu ya. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, ingatlah kepada dengan ingat yang banyak, zikirlah kepada dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ya, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang mengucapkan salawat kepada kalian juga malaikatnya untuk liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar dia hendak mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan sesat kepada cahaya petunjuk. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia maha penyayang kepada orang yang beriman. Tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam. Nah, jadi penghormatan mereka pada hari mereka bertemu itu adalah salam, keselamatan. Wa'adalahum ajran karima, dan Allah memberikan kepada mereka balasan dengan ajron karima, pahala yang berlimpah, pahala yang pemurah, pahala yang mulia. Ya, pahala yang mulia. Ya, baik. Apa isi ayat itu? Ini kata Syekh Abdul Razak. Wa fi hadil ayat, di dalam ayat ini ada apa? Al-hatsu alal iktsari min dzikrillah ta'ala. Memperbanyak zikir kepada Allah, satu. Kedua, wa bayanu ma yatarattabu ala dzalika min ajrin 'azim wa khairin amin. Menjelaskan apa yang nanti akan didapatkan, ya, atas perbuatan itu berupa pahala yang besar serta kebaikan yang luas. Kebaikan yang luas. Apa bentuknya? Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuh. Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya, kepada orang berzikir tadi. Solawat. Lalu untuk apa solawat tadi? Mengeluarkan orang itu dari kesesatan kepada dari gelap kepada cahaya. Ya. Dari gelapnya sesat kepada terangnya petunjuk. Dari gelapnya kekufuran kepada cahaya iman. Dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Dari gelapnya maksiat kepada terangnya taat. Dari gelapnya bodoh menuju kepada cahaya ilmu. Nah, begitu. Ya. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai annahu subhanahu yudzakirukum fadkuruhu antum. Bahwasanya Allah itu mengingatkan kalian, maka apa? Fadkuruhu antum. Hendaknya kalian mengingat dia. Maka ingatlah dia oleh kalian. Itu maksudnya. Jadi anak sekalian, ini adalah amalan yang luar biasa. Jadi bagaimana tadi agar ibadah itu tidak gampang capek, belajar tidak gampang bosan, ya, dan lain-lain yang tidak gampang boring, ya, dan lain-lain. Maka iringi dengan mengingat Allah. Iringi dengan mengingat Allah.
Sehingga nanti juga jadi jelas bahwa ibadah itu dilakukan semata-mata untuk Allah, dan itu Allah akan memudahkan pemahaman, menguatkan fisik kita, meneguhkan tekad kita, dan seterusnya. Ya, dengan apa? Dengan mengingat Allah tadi. Termasuk yang mau setoran itu. Ayo, yang mau setoran, ingat Allah. Ya, ingat Allah. Lo mau setoran yang diingat itu wajah apa? Wajah muhafidnya atau muhafidohnya. Wah, ya, kalau itu ya tidak berubah kalau itu. Ya, jadi apa? Jadi ingatlah Allah. Itu Kang Ustaz. Baik, sekian demikian sore hari ini terkait dengan zikir. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menambah kualitas ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.